Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Abdurrahman Yudiansyah dengan nomor induk mahasiswa 2023 071 0067 dan saya sendiri Faris Mutazul Haq dengan nomor induk mahasiswa 2023 071 0051. Di sini kami akan mempresentasikan proyek literasi teknologi yang berjudul Pemanfaatan Big Data dalam mata kuliah Hasil Hutan Bukan Kayu. Selanjutnya, pengertian Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus berkembang. Data ini tidak dapat dikelola atau dianalisis dengan metode tradisional dan berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, transaksi online, dan sensor IoT. Dengan Big Data, organisasi dapat mendapatkan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, selanjutnya yaitu karakteristik Big Data. Big Data memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama yaitu volume, yang merujuk pada ukuran data yang sangat besar, seringkali dalam terabyte atau petabyte. Kemudian yang kedua yaitu velocity, yaitu kecepatan di mana data dihasilkan dan diproses seringkali secara real time. Kemudian yang ketiga, variety, mencakup beragam jenis data, baik terstruktur seperti database maupun tidak terstruktur seperti teks dan gambar. Yang keempat, veracity, yaitu tingkat keakuratan dan keandalan data yang seringkali menjadi tantangan karena data berasal dari berbagai sumber. Kemudian yang terakhir yaitu value, yaitu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari analisis data yang digunakan untuk memberikan wawasan berharga. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah pemanfaatan Big Data dalam hasil hutan bukan kayu. Big Data dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya. Pertama, pemantauan produksi HHBK secara real time. Data dari sensor lapangan seperti perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau hasil panen seperti rotan, madu, atau getah damar. Contohnya, penggunaan sensor kelembapan dan suhu untuk memastikan kualitas hasil panen. Hal ini bermanfaat untuk memastikan hasil panen yang optimal, mengurangi kerugian akibat kerusakan, dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, optimalisasi rantai pasok HHBK. Dengan memanfaatkan data logistik, distribusi, dan permintaan pasar, algoritma pembelajaran mesin dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok. Sebagai contoh, analisis data distribusi madu hutan dapat menentukan jalur transportasi tercepat dengan biaya terendah. Hal ini mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan ketersediaan produk di pasar. Lalu yang ketiga adalah prediksi permintaan pasar HHBK. Data dari e-commerce, media sosial, dan survei pasar dapat digunakan untuk memprediksi tren permintaan HHBK seperti produk berbasis tanin atau essential oil. Contohnya, analisis data pencarian online tentang pewarna alami berbasis HHBK dapat memetakan potensi pasar. Ini membantu produsen menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, pengelolaan lahan berbasis data. Data spasial seperti GIS dan citra satelit dapat digunakan untuk menentukan lokasi optimal bagi budidaya HHBK seperti rotan dan bambu. Contohnya, analisis wilayah hutan berdasarkan kondisi tanah, curah hujan, dan aksesibilitas untuk mengembangkan budidaya rotan. Yang kelima, peningkatan nilai tambah produk HHBK. Data analitik dapat memahami preferensi konsumen terhadap produk HHBK,
seperti parfum dari resin atau bahan makanan berbasis sagu. Contohnya, analisis ulasan produk di media sosial dapat membantu meningkatkan kualitas kemasan atau formulasi produk. Dan yang terakhir adalah konservasi HHBK berbasis data. Big data dapat digunakan untuk memantau kelestarian spesies tanaman penghasil HHBK melalui data lapangan dan satelit. Contohnya, penggunaan data drone untuk memantau populasi pohon penghasil resin di kawasan konservasi. Sampailah kita di tahap kesimpulan. Big data adalah kekuatan revolusioner dalam dunia teknologi informasi dengan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar. Organisasi dapat memperoleh wawasan berharga yang meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka. Dalam konteks pengelolaan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan big data memberikan keuntungan besar, seperti efisiensi produksi, peningkatan nilai tambah produk, dan keberlanjutan sumber daya. Ini sejalan dengan pengembangan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi modern. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.